Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida amma ba'du. Ikhwani fil rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah. Daiman naqul Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla anta taj'alul hasana idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ikhwani fil rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah. Fi hadzal yaum insyaallah yaumul mubarak yaumul salasa nuwasilu darsana mal kitab Mukhtarat Qawaid al-Lughah al-Arabiyyah li dirasati mabadi qawaid al-Lughah al-Arabiyyah. Alhamdulillah qad akhadna al-juz al-awwal min hadzal kitab wa huwa qawaidus sarfi. Wa fi hadzal yawm insyaallah sanadkhul fi bab Waalaikumsalam warahmatullah fil juz as-sani min hadzal kitab wa huwa qawaidun nahwi. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmatnya sehingga pada hari ini hari Selasa yang semoga Allah berkahi, kita kembali melanjutkan materi kita, pelajaran kita bersama kitab Mukhtarat Qawaid al-Lughah al-Arabiyyah, belajar kaidah-kaidah dasar bahasa Arab. Dan alhamdulillah kita sudah menyelesaikan juz pertama, kaidah sharaf. Insyaallah hari ini kita akan masuk juz yang kedua, yaitu kaidah nahwu. Kemarin sudah kita kirimkan link untuk ujian dari juz pertama. Silakan murojaah karena masih ada waktu 2 pekan untuk mengerjakan untuk murojaah materi juz pertama. Insyaallah soalnya sedikit, cuma 50 soal. Imran sudah selesai loh mengerjakan. Mahdi sudah. Tapi ingat ya, jangan tergesa-gesa karena waktunya masih 2 pekan. Link akan kita tutup tanggal 30 Oktober 2023. Jadi masih banyak waktunya untuk murojaah, untuk musakarah ya, jangan terburu-buru. Imran terlalu terburu-buru, terlalu semangat. Insyaallah. Ya maksudnya pas ujiannya jangan lihat kitab. Maksudnya jatah waktu 2 minggu itu dipakai untuk murojaah dulu, lihat kitab dulu. Dah, kita langsung masuk ke kaidah nahwu. Silakan buka halaman 53. 53 enggak ada ya. Bagian yang kedua. Qala al-mu'allifu hafizallahu ta'ala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa li jami'il muslimin. Penulis mengatakan semoga Allah menjaga beliau, mengampuni dosa-dosa beliau, kedua orang tua beliau dan juga seluruh dosa kaum muslimin. Beliau mengatakan bagian kedua qawaidun nahwi. Bagian kedua kaidah nahwu. Kelas, silakan buka halaman 55. Kita sudah masuk ke bagian yang kedua,
Sini beliau mengatakan muqaddimah al-jumlatu wa syibhul jumlah. Muqaddimah jumlah dan syibhul jumlah. Ini adalah muqaddimah untuk juz yang kedua. Kalau yang kemarin itu muqaddimah juz pertama, yang ini muqaddimah juz yang kedua. Beliau mengatakan kaidah nahwu berguna untuk mengetahui tugas harokat akhir dan i'rab setiap kata yang masuk dalam kalimat. Secara bahasa nahwu itu makna pertama adalah at-tashbih, asyibhu, yaitu artinya sama, mirip. Contohnya adalah Muhammadun nahwu abi. Muhammad mirip bapaknya. Dan yang kedua makna nahwu juga adalah lil jihah, untuk menunjukkan arah. Al jihatu. Contohnya sirtu jihatal sholaitu nahwal qiblah. Saya sholat menghadap kiblat. Itu arti nahwu secara bahasa. Adapun secara istilah, yang disebutkan dengan penulis di sini, nahwu secara istilah adalah sebuah kaidah yang mempelajari kondisi akhir dari sebuah kalimat. Sebuah kalimat di sini berarti kata ya. Karena kalau kita katakan kalimat berarti yang dimaksud adalah kata. Sebuah kaidah yang berguna untuk mengetahui kondisi akhir dari setiap kalimat dan fungsi serta i'rab setiap kalimat di dalam susunan kalam. Itu kaidah nahwu. Sebuah kaidah yang mempelajari kondisi akhir setiap kalimat, fungsi setiap kalimat, dan i'rab setiap kalimat dalam susunan kalam. Ya. Makanya di sini penulis mengatakan kaidah nahwu berguna untuk mengetahui tugas. Tugas itu berarti fungsi. Dan harokat akhir, ya. Makanya tadi kita katakan yang berguna untuk mengetahui kondisi akhir setiap kalimat. Yang dimaksud adalah harokat akhir setiap kalimat. Kalau kemarin kita nggak bahas harokat akhir ya, waktu di kaidah shorof kita bahas bentuk dari kalimatnya, dari mufrad misal berubah ke musanna, berubah ke jamak. Kita belajar bentuk masdar yang 3 huruf, masdar yang 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf. Kita belajar bentuk dari isim fa'il, siyahul mubalaghah. Kalau di sini maka yang kita pelajari itu bukan bentuknya lagi, tapi yang kita pelajari adalah harokat akhir. Dari misalnya Zaidun berubah ke Zaidan, berubah ke Zaidin. Nah, itu yang kita pelajari. Kenapa kok harokat terakhirnya dun, un, kenapa kok an, kenapa kok in. Dan i'raf itu kondisi hampir mirip dengan harokat sebenarnya, tapi i'rab itu sebuah keadaan dari akhir setiap kalimat. Nanti insya Allah akan kita jelaskan apa itu i'rab. Dan i'rab adalah bagian penting dari ilmu nahwu.
Contoh i'rab itu adalah misalnya ketika kita bertemu ayat dalam Al-Qur'an, Allah mengatakan qul huwallahu ahad. Maka qul, apa i'rabnya? Qul i'rabnya adalah huwa fi'lu amrin mabniyun ala sukun. Kenapa mabni ala sukun? Li'annahu sahihul akhir walam yattasil bihi syai'un wala mahala laha minal i'rab, dan dia tidak ada kedudukannya di dalam i'rab. Huwa domiru rab'in munfasilun fi mahali rab'in mubtada. Ahadun ismun zahirun marfu'un wa alamatu rabhi dhammatun zahiratun ala akhirih li'annahu khabar. Insyaallah nanti akan kita pelajari. Nah, menentukan mana mubtada, menentukan mana khabar, menentukan mana fa'il, mana maf'ul, itulah yang disebut dengan i'rab. Sehingga dari sana kita tahu, dari i'rab itu kita tahu tugas masing-masing kalimat. Dengan memahami tugas atau fungsi masing-masing kalimat, maka kita bisa paham makna kalam itu secara keseluruhan. Itu arti kaidah nahwu. Kita bikin contoh. Wa qala maulahu Musa takliman. Apa fungsi ilmu nahwu? Kalau kemarin kita belajar ke kaidah shorab kan kita hanya belajar Allah itu isim ma'rifah, ya kan? Musa isim maksur kan, ditinjau dari bangunan akhirnya kan. Taklima masdar, dilihat dari bentuknya ikut wazan taf'ilun, masdar yang 4 huruf, masdar dari fi'il yang 4 huruf. Wa kalama fi'il madi, fi'il sohe, ya kan? Kalau di kaidah nahwu kita sudah nggak belajar bentuknya lagi, yang kita pelajari adalah harokat akhir dari masing-masing kalimat. Kayak di sini harokat akhirnya dhammah, ya kan? Di sini fathah. Di sini harokat akhirnya apa? Ada fathah. Harokatnya adalah fathah yang tersembunyi di atas alif. Takliman, harokatnya fathah. Kaidah nahwu ketika wakalama Allahu Musa, kalama itu adalah fi'il madi, dia tidak ada i'rabnya karena dalam ilmu nahwu fi'il yang jatuh di awal kalimat maka dia tidak memiliki i'rab. La mahalalah minal i'rab. Allah, apa i'rabnya? Allah adalah marfu. Kenapa marfu? Ya, harokatnya jelas dhammah. Kenapa dia marfu? Karena dia adalah fa'il. Apa itu fa'il? Pelaku daripada kalama. Musa adalah maf'ul. Makanya dia mansub pakai fathah muqaddarah. Yang Allah yang berbicara, Musa yang diajak bicara, taklima adalah masdar yang berfungsi sebagai taukid. Yang kita pelajari adalah fungsi atau tugas dari masing-masing kalimatnya dalam susunan kalam. Allah sebagai fa'il. Berarti artinya apa? Dan Allah mengajak Nabi Musa berbicara. Atau Allah berbicara kepada Nabi Musa. Sehingga fa'ilnya adalah Allah. Dari sinilah kenapa
Allah itu punya sifat kalam. Orang Mu'tazilah, nah, orang Mu'tazilah diganti harokatnya. Wa kalamallaha Musa taklima. Mereka mengatakan Allah nggak berbicara. Fa'ilnya siapa kata mereka? Fa'ilnya adalah Musa. Diganti sama mereka dibalik. Musa jadi fa'il, Allah jadi maf'ul. Kenapa kok mereka bisa berbicara seperti itu? Karena Musa harokatnya tersembunyi. Nggak kelihatan apakah dia doma, apakah dia fathah, apakah dia kasroh yang nanti akan kita pelajari. Karena dia isim maksur, harokatnya tersembunyi. Maka mereka mengatakan fa'ilnya Musa, Allah maf'ul. Sehingga akhirnya pemahamannya apa? Musa berbicara kepada Allah. Allah nggak berbicara, yang berbicara adalah Nabi Musa. Sehingga mereka mengatakan Allah nggak punya sifat kalam. Pentingnya belajar ilmu nahwu. Nah, itu dia gambaran sekilas tentang ilmu nahwu. Jadi ilmu yang mempelajari harokat akhir dari setiap kalimat, ilmu yang mempelajari fungsi atau tugas dari masing-masing kalimat. Sehingga dari sana kita bisa paham makna kalamnya secara keseluruhan. Makanya kemarin sudah sering kita sebutkan bahwasanya 4 pondasi dasar dalam bahasa Arab bagi seorang dai yang pengen dakwah. Yang pertama adalah ilmu sharaf, yang kedua adalah ilmu nahwu, yang ketiga adalah ilmu balaghah, yang keempat adalah ilmu mu'jam. Yang pertama ilmu sharaf yang sudah kita pelajari sehingga dia tahu bentuk kalimat, sehingga dia paham berarti kalau bentuknya kayak gini makna kalimatnya beda. Kalau dia belajar ilmu nahwu sehingga dia bisa paham fungsi dari masing kalimat sehingga dia tidak salah paham dalam memahami makna kalamnya. Ilmu balaghah nanti dia bisa membedakan kalau bentuk kalamnya beda berarti makna dari kalamnya juga beda. Kalau ilmu mu'jam itu supaya dia punya pengetahuan makna dari setiap kalimat, karena kadang kalimat punya makna yang banyak. Kayak contoh nasia itu kan artinya apa? Lupa, tapi dalam bahasa Arab nasia juga bermakna taroka, meninggalkan. Makanya Allah nasia bukan berarti Allah lupa, tapi Allah meninggalkan perkara tersebut. Allah nggak pengen bahas masalah tersebut. Allah lupa sama seseorang berarti bukan Allah. Allah nasia kepada seseorang bukan berarti Allah lupa sama dia. Bukan berarti orang tersebut hilang dari ingatannya Allah, enggak. Tapi Allah yang nggak mau mikirin orang tersebut. Allah tinggalkan orang tersebut. Itu dia. Jadi ilmu nahwu tadi adalah ilmu yang mempelajari kondisi akhir dari setiap kalimat, yang mempelajari tugas atau fungsi dari setiap kalimat dan i'rab dari masing-masing kalimat dalam susunan kalam. Sekarang kita akan belajar tentang jumlah dan syibhul jumlah. Sekarang kita akan belajar kalam. Kalam adalah susunan kata atau lafaz atau kalimat yang mempunyai arti sempurna, yaitu mufid. Yang maksud adalah ketika yang berbicara telah diam, isi pembicaraannya bisa dipahami oleh yang mendengar. Ini kemarin sudah kita bahas pada mukaddimah yang juz pertama ya, apa itu makna kalam. Kalam adalah susunan kata, susunan kalimat yang dia memiliki makna sempurna. Kemarin ada 4 syarat kalam, apa itu? Nah, 4 syarat kalam yang kemarin kita sebutkan di awal, yaitu lafzun, murakkabun, mufidun, bil wad'i. Yang pertama, kalam itu harus terdiri dari lafaz. Lafaz itu adalah susunan huruf hijaiyah yang memiliki makna sempurna, yang dia punya makna, atau
ulama lughah, ulama nahwu, arti lafaz adalah sautun yastamilu ala ba'di hurufil hija yufidu ma'nan, yaitu suara yang mengandung huruf-huruf hijaiyah yang memiliki makna. Dari situ berarti isyarat itu tidak termasuk kalam menurut ulama lughah, ulama nahwu. Kita nunjuk gini, nah itu berarti bukan kalam, meskipun ada maknanya. Rambu lalu lintas berarti bukan kalam, karena menurut ulama lughah kalam itu harus saut itu berarti harus ada pergerakan lidah atau pergerakan makharijul huruf. Makanya sholat kalau ucapannya tidak menggerakkan lidahnya atau alias pakai hati, sholatnya nggak sah. Karena tidak termasuk kalam. Yang kedua harus murokaf. Murokaf itu kemarin sudah kita jelaskan, yaitu tersusun dari dua kata atau lebih. Contohnya Muhammadun jalisun, Muhammad sedang duduk. Zahaba Muhammadun, Muhammad telah pergi. Yang ketiga mufid. Mufid itu memiliki makna yang sempurna, yaitu makna yang bisa dipahami. Atau para ulama mengatakan yufidu ma'nan yahsunus sukutu alaih. Yufidu faidatan yahsunus sukutu alaiha. Yaitu ketika kalam tersebut memiliki faedah, memiliki makna, yang mana kalau seandainya yang berbicara itu diam, nah itu sudah pantas dia untuk diam. Contohnya Daraba Zaidun kalban. Zaid telah memukul seekor anjing. Kemudian dia diam. Orang yang berbicara itu diam. Ketika dia diam, maka itu sudah baik. Maksudnya sudah pantas dia untuk diam karena sudah dipahami. Tapi ketika dia mengatakan idza ja'al ustad, apabila ustad datang kemudian dia diam, maka tidak seharusnya dia untuk diam. Seharusnya dia adalah melanjutkan perkataannya, melanjutkan kalamnya sehingga bisa dipahami. Atau para ulama mengatakan maksud dari mufid juga adalah ketika yang mendengar itu langsung memahami makna dari kalamnya tanpa menunggu hal yang lain. Kalau orang ngomong idza nazalal matar, apabila turun hujan, terus diam, yang dengar, lah kalau turun hujan emang mau ngapain? Gitu. Masih ada pertanyaan. Kemudian bil wat'i maksudnya adalah bil qasdi. Satu pendapat mengatakan artinya bil qasdi, yaitu ada tujuannya. Maka orang gila, orang ngelidur itu enggak disebut kalam. Bil wat'i juga artinya adalah sesuai dengan tatanan bahasa Arab. Sehingga Arab pegon itu tidak termasuk kalam. Mohon ya, itu murojaah sebentar terkait dengan kalam. Sekarang jumlah. Jumlah, ada istilah lain, ada istilah kalam, ada istilah jumlah. Apa bedanya jumlah dengan kalam? Beda. Kalau kalam itu susunan beberapa kalimat yang memiliki makna sempurna. Kalau jumlah dia adalah susunan dua kalimat, susunan isnadi. Ini agak susah pemahamannya ya. Harus pakai contoh. Mana penghapusnya? Nah. Seharusnya nggak usah dihapus tadi ya. Seharusnya nggak usah dihapus, cuman tulis lagi. Wa kallamallahu Musa taklima.
Kalau kalam kemarin adalah susunan dua kata atau lebih yang dia memiliki makna sempurna yang sesuai dengan tatanan bahasa Arab. Kalau jumlah, maka dia adalah susunan isnad. Al-isnad. Al-isnadu. Al-isnad. Apa itu al-isnad? Yaitu penyandaran. Maka biasanya terdiri dari dua kalimat juga. Sama seperti kalam. Karena ada sesuatu yang disandarkan, terus ada yang disandari. Contoh di sini, wakala maulahu Musa taklima wakala maulahu. Di sini ada dua kalimat, maka wakalama ini namanya musnad, musnadun, ini namanya musnad ilaih. Nah. Dan ini disebut dengan susunan isnad. Terdiri dari dua rukun, musnad dan musnad ilaih. Nah, kenapa kok dikatakan musnad dan musnad ilaih? Musnad itu artinya adalah yang disandarkan. Kalau musnad ilaih itu tempat di mana kita nyandarkan hal tersebut. Di sini wakala maulahu Musa taklima, wakallama ini fi'il kan? Apa artinya? Berbicara. Nah, fi'il berbicara ini kita sandarkan kepada siapa? Allah. Nah, ini namanya al-isnad. Nah, susunan musnad dan musnad ilaih inilah yang disebut dengan jumlah. Paham ya? Wakalamallahu, Allah berbicara. Kita menyandarkan sifat kalam kepada siapa? Allah. Nah, al-isnad ilaih ini adalah tanda isim. Termasuk salah satu tanda isim yang enggak disebutkan kemarin di muqaddimah. Allah isim. Iya. Apa tandanya? Al-isnad. Kenapa? Karena kita bisa menyandarkan kepada Allah itu sifat tertentu. Makanya beberapa isim yang dia tidak memiliki tanda-tanda, maka bisa dipahami dari mana? Dari sini. Al-isnad. Contohnya apa? Domir. Huwa jamilun. Jamilun isim? Isim. Apa tandanya? Tanwin. Huwa isim? Apa tandanya? Nggak ada. Nggak ada kan? Alif lam, tanwin, huruf jar, huruf nida bersambung dengan isim lain? Nggak bisa. Domir nggak bisa bersambung dengan isim lain. Maka dari mana kita tahu bahwasanya domir itu adalah isim? Maka para ulama mengatakan karena domir adalah musnad ilaih. Sementara jamil adalah musnad. Kenapa kok dikatakan musnad? Karena si jamil ini kita sandarkan kepada siapa? Kepada huwa. Kita menyandarkan sifat jamil kepada huwa. Dan susunan isnad dan susunan musnad dan musnad ilaih ini disebut dengan jumlah. Mahum insyaallah. Kalau kalam susunan yaitu yang dikatakan sama penulis tadi. Makanya terkadang ada susunan isnad tapi dia nggak bisa disebut kalam. Contoh, in najaha Muhammadun.
Apabila Muhammad sukses. In huruf. Najaha Muhammadun fi'il fa'il. Berarti ini adalah musnad. Ini adalah musnad ilaih. Ini apa namanya? Jumlah. Tapi in najah Muhammadun apakah kalam? Apabila Muhammad sukses. Dia belum mufid. Meskipun kalau kita potong di sini, kita buang innya, najah Muhammadun, Muhammad telah sukses, dia bisa jadi kalam. Mohon insyaallah. Ya, kalam lebih luas daripada Sekarang kita masuk jumlah dalam apa namanya? Bahasa Arab, maka ada dua. Ada jumlah ismiyah dan ada jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah adalah jumlah yang tersusun dari mubtada dan khobar. Ini agak susah ya, karena kita belum belajar mubtada khobar. Ya. Contohnya adalah nahnu mujahidun, al-ilmu nurun, Muhammadun talibun. Nahnu itu mubtada, mujahidun khobar. Al-ilmu mubtada, nurun khobar, Muhammadun mubtada, talibun khobar. Yes. Biasanya jumlah ismiyah itu diawali dengan isim. Salah satu tandanya adalah dia diawali dengan isim. Biasanya. Ya. Makanya di cetakan yang sebelumnya kan dia arti dari jumlah ismiyah adalah susunan yang terdiri yang diawali dengan isim. Ya, karena ada yang dia berbentuk fi'il, meskipun fi'ilnya nanti hukumnya isim, yaitu masdar mu'awal. Yang kedua adalah jumlah fi'liyah. Kalau jumlah fi'liyah gampang, insyaallah. Jumlah fi'liyah adalah jumlah yang diawali dengan fi'il. Wis, selesai. Berarti kalau jumlah awalnya fi'il, berarti dia adalah jumlah fi'liyah. Hah? Yang kayak jumlah fi'liyah. Paham insyaallah? Jumlah ada dua. Jumlah tadi apa? Susunan antara musnad dan musnad ilaih, ya. Tapi jumlah ada dua, jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Yang B, syibhul jumlah. Nah, ini dia. Syibhul jumlah adalah ungkapan yang tersusun dari dzaraf atau kata keterangan tempat atau waktu dan mudhof ilaih atau jar dan majrur. Ini mau ketimah, sabar. Ya. Syibhul jumlah adalah ungkapan yang tersusun dari dzaraf dan majrur. Dzaraf itu apa? Dzaraf itu adalah kata keterangan tempat atau waktu. Itu arti dzaraf. Dan mudhofun ilaih. Mudhofun ilaih itu adalah isim yang jatuh setelah dzaraf atau jar dan majrur. Kita langsung lihat contohnya. Contohnya adalah fauqas syajarati. Fauqas syajarati, fauqa artinya di atas. Syajarati artinya pohon. Fauqa itu dzaraf karena keterangan tempat. As-syajarati itu adalah mudhofun ilaih karena fauqa mudhaf kepada as-syajarah. Berarti fauqas syajarati adalah susunan syibhul jumlah. Isim. Ya, isim. Qabla zuhri. Qabla artinya sebelum. Az-zuhri artinya zuhur. Qabla kata keterangan waktu. Az-zuhri adalah mudhafun ilaih.
Maka qabla zuhri adalah sibhul jumlah. Atau di situ tanda kurungnya adalah, atau istilah lainnya disebut dengan zorob wa majrur. Zorfun wa majrurun. Kenapa kok dikatakan zorob wa majrur? Karena isim yang jatuh setelah zorob dia pasti majrur. Fil manzili, fi huruf jar, al manzili majrur, jelas setelah jatuh huruf jar pasti majrur. Fil manzili, fi artinya di dalam, al manzili artinya rumah, di dalam rumah. Fil manzili berarti dia adalah sibhul jumlah. Alal maktabi, ala huruf jar artinya di atas, al maktabi majrur karena jatuh setelah huruf jar. Alal maktabi di atas meja itu sibhul jumlah karena terdiri dari jar dan majrur. Kenapa kok dikatakan sibhul jumlah? Sibhu itu artinya mirip. Dikatakan sibhul jumlah karena dia mirip dengan jumlah. Lihat kalau kita lihat contoh yang jumlah tadi ya. Yang jumlah itu kan terdiri dari dua kata dia kan. Yang sibhul jumlah juga terdiri dari dua kata. Tapi kalau yang jumlah itu maknanya sudah bisa dipahami, dia tersusun dari musnad dan musnad ilaih. Kalau yang sibhul jumlah maknanya belum bisa dipahami atau belum terlalu sempurna, dan dia juga susunannya adalah mudhof dan mudhofun ilaih atau jar dan majrur, bukan isnad. Maka dikatakan mirip dari sisi dia terdiri dari dua kata. Maka insyaallah berarti kesimpulannya tadi apa? Jumlah. Jumlah ada berapa? Ada dua. Yang pertama adalah jumlah ismiyah. Yang kedua jumlah fi'liyah. Fi'liyatun. Terus ada sibhul jumlah. Sibhul jumlah ada berapa? Ada dua juga. Pertama, zarfun wa majrur, mudhof ilaih, sama jarun wa majrur. Oh lah, cuma itu doang tuh. Pas kan cuma gini toh. Mohon insyaallah kita lanjut. Halaman selanjutnya, babul awal al-i'raf. Apa itu i'raf? Al-i'raf secara bahasa artinya adalah al-ibanatu wal izhar. Hapus ya. Secara bahasa i'rab adalah al-ibanatu wal izhar. Itu arti i'rab secara bahasa. Yang artinya apa? Menjelaskan dan menampakkan. Itu arti dari i'rab. Menjadikan sesuatu itu jelas. Itu arti dari kata i'rab.
Makanya dalam hadis Nabi Rasulullah SAW mengatakan apa? As-sayyibu tu'ribu an nafsiha wal bikru somtuha wal bikru ridoha somtuha. Dalam hadis Rasulullah mengatakan as-sayyibu tu'ribu, mengi'rab an nafsiha, isi jiwanya, wal bikru, sementara bikr apa bikr? Sayyib artinya janda, bikr artinya perawan. Kalau wanita yang janda, maka dia mengungkapkan apa yang ada di hatinya. Sementara wal bikru, kalau perawan di zamannya Nabi ya, maka ridhonya adalah diamnya. Kalau dia diam, berarti dia ridho. Makanya tadi saya katakan perawan di zamannya Nabi Muhammad. Kalau perawan zaman kita mah makanya ya, sedikit faedah tentang masalah perawan. Ustadz Ahmad Sabik ketika memberikan nasihat untuk nyari yang perawan, maka kata beliau, arti perawan untuk zaman sekarang itu susah, kawan. Kalau zaman dulu arti perawan itu kan orang yang masih gadis belum nikah. Kalau zaman sekarang kata Ustadz Sabik, almar'atul lati lam tata pacar, itu namanya perawan. Perempuan yang belum pernah pacaran, nah itu namanya perawan, kata Ustadz Ahmad Sabik. Susah. Ini poin kita di sini ya. As-sayyibu, seorang janda, maka dia tu'rib i'rab. Arti mengirab di sini apa? Mengungkapkan. Dia menjelaskan, menampakkan apa yang ada di hatinya. Jadi, kau pengen nikah sama siapa? Oh, sama si Fulan gitu. Karena dia udah nggak malu gitu kan. Kalau yang ini kan nikah sama siapa? Malu. Kalau dia diam berarti dia itu secara bahasa. Secara istilah yang disebutkan sama penulis di kitabnya. Secara istilah i'rab adalah perubahan harokat pada akhir kata karena pengaruh kemasukan amil, isim, fi'il, huruf, penyebab perubahan. Nah, itulah arti i'rab. I'rab adalah perubahan harokat pada akhir kata karena pengaruh amil. Amil itu apa? Amil itu bisa isim, bisa fi'il, bisa huruf yang menyebabkan perubahan. Amil itu penyebab berubahnya harokat akhir dari kalimat. Mahum? Atau yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Ubasid kita dalam manzumah beliau, wal i'rabu taghyiru awakhiril kalim takdiran aw lafzun fadal hadal tanim wa dzalika taghyiru litirabi awamilin tadkhulu lil i'rabi. I'rab itu adalah perubahan harokat akhir baik secara tersembunyi ataupun secara nampak. Baik tersembunyi ataupun secara nampak, dan perubahan itu dipengaruhi oleh amil yang masuk. Oke. I'rab hanya terjadi pada isim dan fi'il saja. Ya, kenapa? Karena huruf semuanya mabni, maka dia tidak di-i'rab. I'rab pada isim ada 3. Pertama adalah rofa, nasab, dan jer. Rofa tanda aslinya adalah domah, nasab tanda aslinya adalah fathah, jer tanda aslinya adalah kasrah. Contohnya di situ, jaa Muhammadun. Muhammadun berarti i'rabnya adalah rofa. Kenapa?
karena harokatnya domah. Ra'aitu Muhammadan. Muhammadan nasab, makanya harokatnya fathah. Marartu bi Muhammadin. Muhammadin jar, makanya harokatnya kasrah. Ini adalah 3 harokat asli. Kita katakan asli karena ada harokat pengganti. Belum kita pelajari nanti di selanjutnya. Yang B, i'rab pada fi'il. I'rab pada fi'il ada 3, yaitu rafa, sama harokat aslinya adalah domah. Kemudian nasab, sama harokat aslinya adalah fathah. Kemudian jazm, harokat aslinya adalah sukun. Berarti ada 4 i'rab. Pertama rafa, kedua nasab, ketiga jar, yang keempat jazm. Rafa dan nasab itu terjadi di isim dan di fi'il, sementara jar khusus hanya untuk isim, sementara jazm khusus hanya untuk fi'il. Makanya kalau fi'il jangan dikasrah, kalau isim jangan disukun. Karena sukun itu cuma punya fi'il, kasrah cuma punya isim. Makanya Imam Ibnul Ubay kita mengatakan, aqsamu arba'atun tu'amu raf'un wa nasbun summa khabdun jasmu walau walani duna raibin waqa'a fil ismi wal fi'lil mudhari'i ma'a wal ismu qad khussisa bil khabdi kama qad khussisal fi'lu bi jasmin fa'lama. Dia mengatakan i'rab ada 4 macam: rafa, nasab, jar, jazm. Rafa dan nasab terjadi pada isim dan fi'il, dan jar khusus hanya untuk isim, jazm khusus hanya untuk fi'il. Paham insyaallah? Insyaallah. Ya. Kita ulang. Rafa tanda aslinya adalah domah. Nasab tanda aslinya adalah fathah. Jar tanda aslinya adalah kasrah. Jazm tanda aslinya adalah sukun. Paham? Insyaallah. Huruf tidak ada i'rab karena huruf semuanya mabni. Fi'il yang di-i'rab adalah fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan nun niswah dan nun taukid secara langsung, sebagaimana yang kemarin kita pelajari di pasal terakhir dari kaidah sorof. Fi'il madi mabni semua, fi'il amr juga mabni semua. Mohon insyaallah kita lanjut besok ya. Karena sudah jam 2 lewat 55. Bentar lagi azan. Setengah 1. Ada pertanyaan berkaitan dengan muqaddimah dari kaidah nahwu? Itu pertanyaan yang sangat sulit ya. Caranya biar nggak ngantuk ya. Pertama, ya ikhlas dulu sebenarnya. Cuma terkadang ikhlas juga nggak cukup, harus usaha. Wudu, tapi ya qadarullah karena kesibukan jadi memang agak susah ya. Sudah punya anak bayi gitu kan. Baru 1. Intinya tetap semangat, tetap berdoa kepada Allah SWT gimana caranya agar di majelis nggak bisa ngantuk, karena itu pertanyaan juga yang nggak bisa saya jawab karena jujur saya juga di pondok ngantukan. Teman anak itu sampai bilang gini, "Dik, kau tuh kan di kelas ngantuk terus, tapi kok kau kalau ujian nilaimu besar terus?" Tak jawab, antum tuh yang enak. Seharusnya antum itu bersyukur antum nggak bisa ngantuk di kelas. Antum nggak pernah tahu gimana susahnya perjuangan orang ngantuk di dalam kelas.
Allah a'lam bishawab. Wudu, wudu mungkin untuk apa? Agar nggak terlalu ngantuk, kita sedikit ringan ya. Kalau seandainya memang butuh asupan kayak permen, maka nggak apa-apa. Di majelis kita, insya Allah. Sambil ngemut permen, ngemut apa gitu, insya Allah nggak apa-apa. Sebagaimana dulu kami waktu belajar sama Ustadz Lutfi, maka kami belajar sambil makan kuaci. Makan kuaci, biar nggak ngantuk. Tapi ingat, itu adalah masalah adab dan masalah akhlak, jadi jangan disamakan tergantung dengan gurunya. Ya kan? Kalau gurunya memang mengizinkan dan gurunya ridho, boleh. Tapi kalau memang itu majelisnya umum, maka kita pakai kaidah umum. Untuk di sini ana sedikit berikan keringanan, mungkin bolehlah kalau pengen sambil ngumut permen atau apa biar nggak terlalu ngantuk. Pengen selonjoran juga nggak apa-apa. Tapi kopi terkadang tergantung orang juga ya. Anak di pondok ngopi mungkin karena racikannya juga yang salah, jadi ya sama aja. Atau juga ngopi tapi kebiasaannya yang salah gitu kan, ngopi terus sambil makan banyak itu jadi percuma gitu. Di kelas tetap ngantuk. Belum kita tutup ya. Baiklah, kita tutup dulu dengan doa kafaratul majelis. Insyaallah besok kita lanjutkan. Kita akan masuk pada bab yang kedua, membahas i'rab pada isim. Kita tutup dulu dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran wa jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.